Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusuma Wardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi yang terdapat di kelas 12 ya, ataupun kelas 3 SMA yang ada di dalam bab 2, yaitu materi mengenai perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, materi pada bab ini itu cukup panjang ya, jadi kemungkinan akan saya bagi menjadi beberapa part ataupun bagian video. Jadi pada video kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu kita akan lihat dulu peta konsepnya. Nah, ini dia peta konsep yang terdapat di dalam bab 2, yaitu materi di dalam bab 2 yang pertama kita akan mempelajari mengenai hakikat hukum sendiri. Jadi kita akan mempelajari apa sih itu hukum ya. Selanjutnya apa sih fungsi dari hukum itu ya. Selanjutnya kenapa sih harus ada hukum. Nah, mungkin mengenai hukum ini kita sudah belajar di kelas 7 ya. Kelas 7 SMP. Kalian ingat-ingat lagi ya. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan membahas mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Selanjutnya yang ketiga itu ada peran lembaga penegak hukum di Indonesia dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang keempat, dinamika pelanggaran hukum dalam masyarakat, dan materi yang terakhir yaitu peran masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Langsung aja kita masuk materi yang pertama, yaitu mengenai hakikat hukum. Kita masuk materi yang pertama, yaitu materi mengenai hakikat hukum. Nah, jadi kalau kita berbicara hukum, kita harus tahu dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan hukum ini. Nah, jadi hukum menurut Utrecht yaitu himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Nah, dari pengertian ini itu ada kata kuncinya ya, yaitu himpunan peraturan. Selanjutnya, peraturan itu mengurus tata tertib dan harus ditaati. Jadi, segala yang disebut dengan hukum itu pasti ada aturan di dalamnya. Selanjutnya, fungsi dari aturan yang dibuat di dalam hukum itu berguna untuk ditaati di dalam masyarakat. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi. Terdapat sanksi yang tegas bagi yang melanggar ya. Jadi, sanksi ini itu termasuk bagian daripada hukum. Kalau kita berbicara mengenai hukum, kita pasti berbicara dan bersinggungan mengenai sanksi. Ya. Jadi, antara hukum dan sanksi ini tidak bisa dipisahkan. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk materi mengenai unsur dan ciri-ciri hukum. Jadi, kalau kita berbicara mengenai hukum, kita harus tahu nih kedua hal ini, yaitu unsur daripada hukum itu dan ciri-ciri dari hukum itu sendiri. Kita lanjut dulu. Yang pertama, kita membahas mengenai unsur hukum. Nah, di dalam hukum itu memiliki unsur berupa peraturan atau norma mengenai pergaulan manusia. Jadi, di dalam hukum ini, itu yang diatur itu mengenai pergaulan manusia. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, yang kedua, hukum ini dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Nah, kalau di Indonesia, badan resmi yang berwajibnya ini siapa? Yaitu adalah polisi. Selanjutnya, yang ketiga, bersifat memaksa. Ya, bersifat memaksa. Jadi, karena hukum memiliki sanksi, karena ada sanksi, berarti itu ada paksaan supaya masyarakat itu mau menaati dan melakukan hukum yang telah dibuat. Nah, selanjutnya unsur hukum yang terakhir yaitu sanksi yang tegas. Jadi, tidak ada hukum yang tidak memiliki sanksi. Semua hukum pasti memiliki sanksi. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri hukum. Nah, ciri hukum yang pertama yaitu adanya perintah dan larangan. Kita ambil contoh di Indonesia hukum yaitu tidak boleh menggunakan narkoba. Nah, kalimat tidak boleh menggunakan narkoba itu berarti masuk ke dalam larangan.
Nah, hukum yang termasuk ke dalam perintah, contohnya, menggunakan helm saat berkendara. Berarti kita diperintahkan untuk menggunakan helm saat berkendara. Sampai sini udah paham ya? Jadi ciri-ciri hukum yang pertama itu adanya perintah dan larangan. Selanjutnya, ciri-ciri hukum yang kedua itu hukum itu harus ditaati. Dan yang terakhir, ciri-ciri hukum itu pasti memiliki sanksi. Nah, sanksi itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada sanksi hukuman pokok dan hukuman tambahan. Mungkin mengenai hukuman pokok dan hukuman tambahan ini akan kita bahas pada video yang akan datang ya. Jadi supaya kita membahasnya lebih rinci, apa itu hukuman pokok dan apa itu hukuman tambahan. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke macam-macam hukum. Nah, macam-macam hukum ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Mungkin macam-macam hukum ini akan saya bagi menjadi beberapa video. Nah, langsung aja kita masuk ke hukum menurut sumbernya. Nah, kalau kita berbicara hukum menurut sumbernya, ini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada kebiasaan, yang ketiga ada traktat, dan yang terakhir ada jurisprudensi. Nah, apa yang dimaksud dengan keempat hukum ini? Nah, kita bahas satu-satu. Undang-undang yaitu hukum yang tercantum di dalam peraturan perundangan. Ya, ini hukum yang tercantum di dalam peraturan perundangan. Contohnya apa aja di undang-undang ini? Yaitu contohnya adalah peraturan yang ada di dalam UUD 1945 ya. Selanjutnya yang ada di dalam undang-undang. Nah, itu termasuk ke dalam hukum menurut sumbernya yang ada di dalam undang-undang. Selanjutnya, hukum menurut sumbernya yaitu dari kebiasaan atau adat, yaitu hukum yang terdapat di dalam kebiasaan adat. Ataupun biasanya kita sebut hukum ini dengan sebutan konvensi ya. Yaitu hukum yang tidak tertulis ataupun hukum yang berkembang di dalam masyarakat seperti itu. Contohnya, di setiap adat pasti memiliki hukum yang tersendiri kan? Nah, itu termasuk ke dalam hukum menurut sumbernya yaitu berdasarkan kebiasaan ataupun adat. Biasanya hukum kebiasaan ini itu tidak tertulis, sehingga di dalam tata negara itu disebut dengan istilahnya konvensi. Selanjutnya, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian negara. Jadi istilahnya traktat ini sama dengan hukum yang mengatur mengenai perjanjian antara satu negara dengan negara lainnya, seperti itu ya. Selanjutnya, menurut sumbernya yaitu adalah jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim ataupun pengadilan. Nah, jadi misalnya ada suatu kasus yang serupa ataupun mirip. Jadi, suatu hakim itu mengambil keputusan harus mengikuti ataupun melihat keputusan hakim sebelumnya. Nah, keputusan hakim sebelumnya itu disebut dengan jurisprudensi. Sampai sini paham ya apa yang dimaksud dengan undang-undang, kebiasaan, traktat, dan jurisprudensi. Saya ulang sekali lagi, kalau kita melihat hukum menurut sumbernya, ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada undang-undang, ada adat atau kebiasaan ya. Ini disebut juga dengan konvensi atau hukum tidak tertulis. Selanjutnya ada traktat, ini yaitu hukum mengenai perjanjian antara negara dengan negara, dan jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim di dalam suatu pengadilan. Kita lanjut, yaitu hukum menurut bentuknya. Nah, kalau kita melihat hukum menurut bentuknya,
ini hanya terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Nah, hukum yang tertulis itu apa? Yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Contohnya hukum yang tertulis ini adalah UUD ya. Selanjutnya undang-undang, peraturan pemerintah, perda, selanjutnya ada perprov ya, dan lain-lain. Nah, kalian bisa melihat semua peraturan-peraturan ini itu semua tertulis di dalam suatu kitab perundang-undangan ya. Selanjutnya, kalau hukum yang tidak tertulis, ini adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tapi tidak tertulis. Yaitu sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa hukum tidak tertulis ini biasanya berkembang di kalangan masyarakat adat ya. Nah, di dalam kalangan masyarakat adat, sehingga hukum tidak tertulis ini erat kaitannya dengan hukum kebiasaan. Nah, jadi nama lain dari hukum tidak tertulis ini kalau di tata negara kita itu adalah konvensi. Nah, kalian harus bisa bedain ya. Kalau menurut bentuknya itu cukup ada dua saja, nggak banyak-banyak. Yaitu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis ya. Nah, hukum tidak tertulis ini memiliki nama lain, yaitu adalah konvensi. Sampai sini paham ya? Selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu hukum menurut tempat berlakunya. Nah, kalau kita berbicara hukum menurut tempat berlakunya, itu kita berbicara mengenai 4 tempat atau 4 wilayah, yaitu yang pertama, hukum nasional, selanjutnya ada hukum internasional, selanjutnya ada hukum asing, dan yang terakhir adalah hukum gereja. Nah, kalau kita berbicara hukum menurut tempat berlakunya, yang pertama itu adalah nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Jadi misalnya peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ya, yang dibuat oleh pemerintah Indonesia itu masuk ke dalam hukum nasional karena keberadaannya di dalam negara kita, negara Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam dunia internasional. Contoh hukum internasionalnya apa? Contohnya hukum ataupun peraturan yang udah dibuat di dalam PBB misalnya ya. Nah, ini kan hukum ini mengatur banyak negara kan, disepakati oleh banyak negara kan. Jadi hukum ini itu disebut sebagai hukum internasional. Selanjutnya, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Contohnya, kalau kita melihat hukum yang ada di negara Singapura, itu berarti masuk ke dalam hukum asing. Kenapa? Karena hukum itu berlaku di negara mereka, di negara lain ya, tidak di dalam negara kita. Selanjutnya, hukum gereja, yaitu kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau hukum menurut tempat berlakunya ini dibagi menjadi 4. Sama seperti hukum menurut sumbernya tadi ada 4 juga. Kalau hukum menurut tempat berlakunya itu ada nasional. Kalian harus ingat ya. Selanjutnya ada internasional. Ini yang kedua. Selanjutnya ada asing. Dan yang terakhir adalah gereja. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan pada video bagian pertama ini ya. Mungkin pada video selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai hukum menurut cara mempertahankannya. Sampai sini kalian jangan lupa tetap mengulang pembahasan yang sudah saya jelaskan, jangan dilupakan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.